mendapatkan keuntungan paling besar gitu ya. Jadi mereka itu akan menggunakan bahan-bahan yang semurah-murahnya gitu. Jadi kayak pewarna, kalau pewarna makanan itu mungkin harganya kan agak lebih mahal. Gula yang bagus gitu ya itu kan akan lebih mahal dibanding gula yang kan keuntungan paling besar gitu ya. Jadi mereka itu akan menggunakan bahan-bahan yang semurah-murahnya gitu. Jadi kayak pewarna, kalau pewarna makanan itu mungkin harganya kan agak lebih mahal. Gula yang bagus gitu ya itu kan akan lebih mahal dibanding gula kan keuntungan paling besar gitu ya. Jadi mereka itu akan menggunakan bahan-bahan yang semurah-murahnya gitu. Jadi kayak pewarna, kalau pewarna makanan itu mungkin harganya kan agak lebih mahal. Gula yang bagus gitu ya itu kan akan lebih mahal dibanding gula yang kan keuntungan paling besar gitu ya. Jadi mereka itu akan menggunakan bahan-bahan yang semurah-murahnya gitu. Jadi kayak pewarna, kalau pewarna makanan itu mungkin harganya kan agak lebih mahal. Gula yang bagus gitu ya itu kan akan lebih mahal dibanding gula yang ekonomian gitu. Menjadi salah satu penyumbang gitu untuk perekonomian di negara kita supaya bisa lebih meningkat lagi gitu. Nah, mungkin di sini ada penjelasan ya Bu mengenai definisi halal awareness. Di sini dijelaskan bahwa halal awareness adalah derajat pengetahuan konsumen mengenai makanan halal gitu. Nah, yang disebut pengetahuan konsumen mengenai makanan halal kan seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan kalau di negara kita yang ekonomian gitu. Menjadi salah satu penyumbang gitu untuk perekonomian di negara kita supaya bisa lebih meningkat lagi gitu. Nah, mungkin di sini ada penjelasan ya Bu mengenai definisi halal awareness. Di sini dijelaskan bahwa halal awareness adalah derajat pengetahuan konsumen mengenai makanan halal gitu. Nah, yang disebut pengetahuan konsumen mengenai makanan halal kan seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan kalau di negara kita yang disebut halal tuh yang penting bebas alkohol. Menjadi salah satu penyumbang gitu untuk perekonomian di negara kita supaya bisa lebih meningkat lagi gitu. Nah, mungkin di sini ada penjelasan ya Bu mengenai definisi halal awareness. Di sini dijelaskan bahwa halal awareness adalah derajat pengetahuan konsumen mengenai makanan halal gitu. Nah, yang disebut pengetahuan konsumen mengenai makanan halal kan seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan kalau di negara kita yang ekonomian gitu. Menjadi salah satu penyumbang gitu untuk perekonomian di negara kita supaya bisa lebih meningkat lagi gitu. Nah, mungkin di sini ada penjelasan ya Bu mengenai definisi halal awareness. Di sini dijelaskan bahwa halal awareness adalah derajat pengetahuan konsumen mengenai makanan halal gitu. Nah, yang disebut pengetahuan konsumen mengenai makanan halal kan seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan kalau di negara kita yang disebut halal tuh yang penting bebas alkohol. Penyuluhan mungkin ya Bu ya, penyuluhan. Tadi saya melanjutkan mungkin ya Bu dari cerita Bu Nurul tentang awareness, kalau saya tentang potensi industri halal di Indonesia. Jadi mungkin cerita sedikit data-data, sedikit riset-riset dari negara-negara lain atau negara-negara kita yang di Indonesia gitu ya Bu. Oke, baik. Yang pertama saya mau cerita di sini Bu bahwa industri halal yang disampaikan Bu Nurul tadi, bahwa bukan hanya makanan yang tidak mengandung babi atau produk yang tidak mengandung babi atau najis dan yang lain, tapi yang harus bersifat bersih, kualitas produknya bagus, kualitas kontrolnya terjaga dan yang lainnya gitu ya Bu Ibu. Nah, di sini mohon maaf kalau PPT-nya kecil-kecil karena kemarin sepertinya asistennya salah print gitu ya. Jadi mohon maaf, saya jelaskan saja gitu ya kalau tidak terbaca. Jadi awalnya itu industrinya itu pada tahun 1991. Ini mulai berdiri bank syariah di Indonesia. Jadi awalnya tuh perkembangan perbankan syariah di Indonesia Ibu. Lalu diikuti dengan tren fashion muslim. Jadi kalau mungkin di tahun 2000-an gitu kan, kalau dulu tadi Bu Tari cerita tuh masih sedikit yang menggunakan hijab mungkin ya. Jadi tren fashionnya belum berkembang, tapi seiring dengan berkembangnya zaman di awal tahun 2000-an gitu, banyak sekali tren-tren muslim yang tren-tren fashion muslim yang berkembang di Indonesia. Kemudian tadi ada kosmetik halal, kalau di tahun 2017-an itu ada Wardah gitu ya Bu Ibu ya. Lalu produk-produk yang lain yang menyusul tuh banyak sekali di Indonesia itu. Jadi ceritanya perkembangannya. Lalu di situ mulai dicium oleh asing gitu ya. Oh, ternyata
pasar dari Indonesia itu banyak gitu ya. Ternyata yang namanya halal itu bukan hanya najis, bukan hanya tidak mengandung babi dan yang lain, tapi kita harus menjaga kualitas kontrol. Nah, itu yang mulai dibaca oleh asing gitu ya, khususnya negara-negara tetangga kita, negara-negara Asia Tenggara mungkin seperti Thailand, Filipina, kemudian Singapura yang terdekat, dan Jepang kalau yang sudah majunya gitu ya Bu Ibu ya. Jadi awalnya yaitu kita mulai dibaca pasar-pasar. Ternyata tadi Bu Tari cerita di Arab gitu ya, banyak wisata yang masuk karena umroh dan hajinya setiap tahun ada, setiap bulan ada. Jadi produk Cina mulai masuk, padahal kita nggak tahu kualitas kontrolnya Cina seperti apa gitu, karena perkembangan halal pada saat itu belum banyak. Kemudian mulai juga minat masyarakat untuk ibadah umroh yang tadi seperti Bu Tari sampaikan makin tinggi. Jadi mungkin sekarang setiap bulan sudah ada beberapa kloter yang bolak-balik umroh, bukan hanya haji saja. Kemudian perkembangan industri film nih Bu Ibu. Jadi kalau kita lihat perkembangan industri filmnya juga gitu, kalau kita lihat di tahun 2017-an, 2016 muncul film ayat-ayat cinta, film-film yang bergenre hijrah gitu-gitu ya. Nah, itu ternyata ada pasarnya gitu ya. Kalau di dalam ekonomi kalau ada peluang ya sudah dimakan untuk sebagai profit ini untuk produsennya gitu ya. Jadi ya itu melihat peluang-peluang seperti itu Ibu-ibu. Nah, kemudian di situ mulai dibaca oleh asing, pihak-pihak asing. Oh, ternyata memang konsumen halal itu banyak. Bahkan industri perfilman yang tadi saya ceritakan dan Bu Nurul singgung, itu ada pariwisata halal itu mulai disinggung gitu ya, disinggung dan mulai digalangkan Bu. Jadi sekarang Singapura tetangga kita itu mulai menggalangkan pariwisata halal. Jadi pariwisata halal yang berkembang di sana bukan hanya kita datang gitu ya, karena kan dia tahu bahwa orang Indonesia itu suka jalan-jalan. Nah, kalau suka jalan-jalan tuh ya pasti banyak bawa duit tuh Bu. Nggak mungkin nggak bawa duit tuh Bu. Nah, jadi bawa duit. Lalu apa saja yang diinginkan oleh orang Indonesia gitu kan? Pasti ada ditanyain dulu nih sama pemerintahnya. Terus pertama pasti orang Indonesia butuh makanan yang halal. Produk-produk halalnya harus terjamin. Nah, berarti Singapura mulai menyiapkan nih Bu. Tadinya mungkin nggak ada restorannya yang melabelkan halal, gitu kan. Tapi dari situ mulai berkembanglah industri tersebut. Jadi harus mengeluarkan sertifikat halal gitu. Kalau di Indonesia yang mengeluarkan sekarang Kemenak ya Bu. Kalau dulu MUI, kalau sekarang sudah diambil alih oleh Kementerian Agama. Nah, dari situ kemudian apalagi yang dibutuhkan sebagai wisatawan selain mungkin makanan dan minuman yang halal, hotel. Nah, kalau orang itu kesana kan nggak nyaman kalau sebelahnya mungkin muda-mudi yang bukan suami istri gitu ya. Jadi mulai dikembangkan juga hotel-hotel yang syariah gitu ya. Jadi kalau di sini kalau hotel syariah itu Ibu-ibu, jadi kalau kita ke hotelnya harus menunjukkan KTP yang atau surat nikah ya Bu ya. Nah, buku nikah dan sebagainya. Nah, mulai di situ dibaca, lalu mulai lagi ternyata kita butuh musola, mulai masjid-masjid dipersiapkan gitu kan. Jadi mulai dibentuk sehingga akhirnya gitu ya di Singapura mulai dikembangkanlah wisata halal gitu, yang mungkin tadinya Singapura hanya tempat transit saja gitu, karena memang dia salah satu bandara terbesar gitu ya, transit terbesar di dunia. Kemudian selain Singapura, sekarang yang membaca peluang itu adalah Korea. Nah, tadi ceritanya Bu Tari kosmetik itu, kalau ibu-ibu nonton drama Korea atau ngelihat iklan sekarang kan banyak dari Korea nggak Ibu? Nah, jadi di situ ternyata dibaca juga peluangnya oleh Korea, bahwa melihat Wardah tadi, antusias dari warga. Nah, itu berarti ada nih pasarnya gitu kan, bahwa penduduk muslim terbesar nomor 4 kan Indonesia, tapi kan ada Arab Saudi, ada yang lain gitu ya. Berarti ada pangsa pasar gitu. Kalau di dalam ekonomi itu ada marketnya, ada pasarnya gitu ya Ibu-ibu ya. Jadi di situ mulai dibaca. Nah, mulai dikembangkan di Korea juga. Jadi Korea karena fokusnya sekarang untuk industri
K-pop, idol dan yang lain, serta kosmetik, skincare gitu ya. Nah, skincare-nya mulai dibuat yang halal. Nah, mungkin tadinya ada yang mengandung babi, ada yang kurang baik. Nah, mulai dibentuk di sana tim-tim untuk kosmetik-kosmetik yang nanti diperdagangkan itu yang bersifat halal. Itu kalau kosmetik. Lalu ada cerita di Jepang gitu. Nah, kalau di Jepang itu makanan halal. Kalau di Jepang itu kan terkenal dengan seafood makanan laut. Nah, makanan laut yang halal. Nah, jadi bahkan di Jepang itu sudah mulai mengecek atau proses produksinya itu benar-benar di kualitas kontrolnya itu benar-benar dijaga. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal di Jepang itu sangat sulit. Jadi dites dulu ibu-ibu di dapurnya, apakah ini wajannya seperti itu ya Bu ya, dipisah atau tidak gitu. Kemudian ya tadi Bu Nurul bilang, apakah ini di depannya itu ada TPS-nya. Jadi benar-benar secara kualitas produk itu memang di Jepang itu memperhatikan sekali kebersihan ibu-ibu. Jadi bukan hanya, ya pasti kalau yang tidak mengandung babi, tidak najis, kalau dia sudah bersih insya Allah memang sudah baik ya produknya ya. Jadi itu dilihat betul. Jadi di Jepang itu sangat-sangat sulit, pemerintahnya tuh memperketat itu. Jadi ketika kita mungkin ke Jepang terus belanja di Jepang ada label halalnya, itu tidak seperti cerita di Indonesia yang mudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi kalau kita ke Jepang malah lebih yakin, oh ini memang sudah bebas dari segala bentuk yang kurang baik gitu dalam produk makanannya. Itu kalau cerita di Jepang. Lalu ada cerita lagi di Australia. Nah, Australia itu sebagai salah satu produsen untuk daging sapi terbesar di di dunia untuk yang halal. Jadi kualitas sapi-sapi yang halal, kalau ibu-ibu suka belanja mungkin itu yang mahal-mahal tuh daging-daging Australia Bu ya. Wagyu dan teman-temannya itu kan kita juga sebagai muslim mungkin harus pemotongan yang baik, kualitas daging yang baik. Nah, itu dijaga betul oleh pemerintah Australia. Jadi Australia itu salah satu produsen untuk daging sapi terbesar di dunia. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Jadi itu cerita dari beberapa negara tetangga. Kemudian ada fashion muslim, baju. Nah, baju itu ibu-ibu, jadi ternyata baju itu paling banyak produsennya dari Filipina. Kaget kan ibu-ibu, kenapa kok Filipina malah banyak produsen baju muslim Bu? Padahal kan di Filipina kan minoritas juga muslimnya, tapi di sana banyak produk muslimnya. Kemudian di Thailand juga sama, membaca pasar itu untuk produk-produk fashion muslimnya khususnya gitu. Nah, kalau kita potret cerita dari beberapa negara tadi, terus kita cek ke Indonesia gimana ya kondisi negara kita gitu kan, kita ingin tahu. Ternyata kalau di Indonesia itu masih minim. Jadi hanya ada 3 provinsi yang menjadi industri halal di Indonesia. Yang pertama itu ada di Bitan. Di Bitan itu di Riau Bu. Jadi di Riau. Kemudian yang kedua itu ada di Serang Banten. Nah, itu Serang Banten tuh mungkin ya produksi baju dan yang lainnya ya Bu ya. Kemudian yang ketiga itu Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi baru 3 itu. Nah, kok Magelang belum nih? Nah, gitu kan. Kok Jogja belum ya gitu kan, atau Jawa Tengah belum. Nah, itu yang sekarang dibaca sepertinya oleh Kementerian Pariwisata. Jadi salah satu visi misinya lah yang ada di Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Bapak Sandiaga Uno itu yaitu untuk meningkatkan potensi wisata halal. Nah, jadi kalau saya baca beberapa riset gitu memang sudah mulai dikembangkan, khususnya nanti untuk bagaimana kalau di Bali atau di Jogja mungkin digalakan untuk wisata halal, lalu nanti mungkin yang lain ikut untuk yang makanan halal, industri halal yang lain, fashion dan yang lainnya gitu. Jadi kalau di Indonesia ternyata masih sedikit ya ibu-ibu ya, kalau dari cerita tadi dari Jepang, dari Cina dan dari Jepang, dari Singapura, dari Thailand dan yang lain. Nah,
Kemudian di sini ada pasar dan produk halal. Jadi pasar produk halalnya yang tadi seperti diceritakan Bu Nurul sebenarnya. Jadi ada fashion, ada kosmetik, lalu ada pakaian muslim dan yang lainnya, dan obat-obatan. Nah, obat-obatan juga kan kita suka ragu nih, kayak seperti kemarin gonjang-ganjing vaksin itu halal haram, halal haram. Nah, itu kan obat-obatan juga tuh harus yang halal ibu-ibu. Jadi nanti kalau mungkin perusahaan farmasi mau masuk itu ya produk dari obat yang dijual itu harus yang halal. Tadi halal tuh bukan hanya tidak babi dan yang lain ya, tapi yang bersih. Kemudian ada tantangan dan peluangnya. Ini kalau dari ceritanya, kalau yang peluangnya itu meningkatnya populasi muslim di dunia, khususnya di Indonesia, karena Indonesia itu 4 negara muslim terbesar di dunia. Kemudian industri halal juga berkembang pesat. Nah, tadi itu ya, karena muslimnya banyak, industri halalnya otomatis berkembang pesat. Kemudian Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia, konsumen produk halal di seluruh dunia, dan variasi produk halal serta pemanfaatan perjanjian perdagangan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Nurul. Jadi untuk pemerintah sendiri sudah mendukung untuk sertifikasi halal. Nah, mungkin zaman dulu sekali untuk mendapatkan sertifikasi halal masih butuh perizinan yang lama, tapi setelah sekarang dikelola oleh Kementerian Agama itu sudah mulai mengalami perbaikan. Salah satunya yang kemarin sudah disampaikan itu adalah ketika kita mengurus sertifikasi halal itu hanya 1 kali 24 jam ibu-ibu. Jadi mungkin nanti kalau ada ibu-ibu yang sebagai produsen, pengusaha gitu ya, yang mungkin usaha roti, usaha apa, nanti bisa, mungkin kita kalau bisa bantu ya Bu ya untuk pendaftaran produk halalnya, kita bisa bantu gitu ya untuk urus, dan itu hari besoknya sudah jadi sertifikatnya. Jadi itu tantangan dan peluangnya yang ada di negara kita sendiri. Kemudian strategi peningkatannya ya, kita yang pertama harus, karena yang pertama tadi konsumen kita banyak, berarti harus meningkatkan dari sisi produsennya. Jadi dari produsen di Indonesianya itu harus diperbanyak. Kalau tadi mau fokusnya di halal food, berarti makanan yang halal, gitu ya. Kan kalau cerita gitu ya, ekonomi itu nggak bisa disamakan dengan wilayah satu dengan wilayah yang lain. Seperti Magelang kan punya potensi yang beda dengan Jogja. Jadi nggak boleh Magelang ini disamakan dengan Jogja. Misal Jogja lebih ke pariwisata, belum tentu di Magelang juga bisa dikembangkan pariwisata. Jadi harus dilihat sesuai dengan potensi di daerahnya masing-masing. Nah, itu yang harus dipotret pemerintah daerahnya untuk mengetahui apa sih potensi di daerahnya atau di tingkat desa, karena kita sekarang sudah punya dana desa. Nah, gitu ya ibu-ibu. Kemudian manfaatnya ini untuk sertifikasi halal itu adalah peningkatan daya saing. Karena kalau kita punya sertifikasi halal kan berarti kita yakin nih, misal Bu Tari punya produk roti gitu ya, pasti saya lebih yakin ketika ibu sudah punya sertifikasi halal, nanti saya akan promosi ke teman-teman saya, ini belinya di tempat Bu Tari saja gitu ya, ini produknya sudah tersertifikasi halal, artinya sudah bersih dari najis dan yang lainnya gitu ya, kualitas kontrolnya juga akan lebih terjaga. Kemudian sekarang itu banyak program-program yang digalakan, baik itu pemerintah kita, pemerintah pusat kita ataupun di dunia. Ada pameran halal ibu-ibu ya, pameran halal dunia, yaitu penyuluhan mungkin ya Bu ya, penyuluhan. Tadi saya melanjutkan mungkin ya Bu dari cerita Bu Nurul tentang awareness, kalau saya tentang potensi industri halal di Indonesia. Jadi mungkin cerita sedikit data-data, sedikit riset-riset dari negara-negara lain atau negara-negara kita yang di Indonesia gitu ya Bu. Oke, baik.
Yang pertama saya mau cerita di sini Bu bahwa industri halal yang disampaikan Bu Nurul tadi bahwa bukan hanya makanan yang tidak mengandung babi atau produk yang tidak mengandung babi atau najis dan yang lain, tapi yang harus bersifat bersih, kualitas produknya bagus, kualitas kontrolnya terjaga dan yang lainnya gitu ya Bu Ibu. Nah di sini mohon maaf kalau PPT-nya kecil-kecil karena kemarin sepertinya asistennya salah ngeprint gitu ya. Jadi mohon maaf saya jelaskan saja gitu ya kalau tidak terbaca. Jadi awalnya itu industrinya itu pada tahun 1991 ini mulai berdiri bank syariah di Indonesia. Jadi awalnya tuh perkembangan perbankan syariah di Indonesia Ibu-ibu. Lalu diikuti dengan tren fashion muslim. Jadi kalau mungkin di tahun 2000-an gitu kan, kalau dulu tadi Bu Tari cerita tuh masih sedikit yang menggunakan hijab mungkin ya. Jadi tren fashionnya belum berkembang, tapi seiring dengan berkembangnya zaman di awal tahun 2000-an gitu banyak sekali tren-tren muslim yang tren-tren fashion muslim yang berkembang di Indonesia. Kemudian tadi ada kosmetik halal, kalau di tahun 2017-an itu ada Wardah gitu ya Bu Ibu ya. Lalu produk-produk yang lain yang menyusul tuh banyak sekali di Indonesia itu, jadi ceritanya perkembangannya. Lalu di situ mulai dicium oleh asing gitu ya. Oh ternyata pasar dari Indonesia itu banyak gitu ya. Ternyata yang namanya halal itu bukan hanya najis, bukan hanya tidak mengandung babi dan yang lain, tapi kita harus menjaga kualitas kontrol. Nah itu yang mulai dibaca oleh asing gitu ya, khususnya negara-negara tetangga kita, negara-negara Asia Tenggara mungkin seperti Thailand, Filipina, kemudian Singapura yang terdekat, dan Jepang kalau yang sudah majunya gitu ya Bu Ibu ya. Jadi awalnya yaitu kita mulai dibaca pasar-pasar. Ternyata tadi Bu Tari cerita di Arab gitu ya, banyak wisata yang masuk karena umroh dan hajinya setiap tahun ada, setiap bulan ada. Jadi produk Cina mulai masuk, padahal kita nggak tahu kualitas kontrolnya Cina seperti apa gitu, karena perkembangan halal pada saat itu belum banyak. Kemudian mulai juga minat masyarakat untuk ibadah umroh yang tadi seperti Bu Tari sampaikan makin tinggi. Jadi mungkin sekarang setiap bulan sudah ada beberapa kloter yang bolak-balik umroh, bukan hanya haji saja. Kemudian perkembangan industri film nih Bu Ibu. Jadi kalau kita lihat perkembangan industri filmnya juga gitu, kalau kita lihat di tahun 2017-an, 2016 muncul film ayat-ayat cinta, film-film yang bergenre hijrah gitu-gitu ya. Nah itu ternyata ada pasarnya gitu ya. Kalau di dalam ekonomi kalau ada peluang ya sudah dimakan untuk sebagai profit ini untuk produsennya gitu ya. Jadi ya itu melihat peluang-peluang seperti itu Ibu-ibu. Nah kemudian di situ mulai dibaca oleh asing, pihak-pihak asing. Oh ternyata memang konsumen halal itu banyak. Bahkan industri perfilman yang tadi saya ceritakan dan Bu Nurul singgung itu ada pariwisata halal itu mulai disinggung gitu ya, disinggung dan mulai digalangkan Bu. Jadi sekarang Singapura tetangga kita itu mulai menggalangkan pariwisata halal. Jadi pariwisata halal yang berkembang di sana bukan hanya kita datang gitu ya, karena kan dia tahu bahwa orang Indonesia itu suka jalan-jalan. Nah, kalau suka jalan-jalan tuh ya pasti banyak bawa duit tuh Bu. Nggak mungkin nggak bawa duit tuh Bu. Nah, jadi bawa duit. Lalu apa saja yang diinginkan oleh orang Indonesia gitu kan? Pasti ada ditanyain dulu nih sama pemerintahnya. Terus pertama pasti orang Indonesia butuh makanan yang halal. Produk-produk halalnya harus terjamin. Nah, berarti Singapura mulai menyiapkan nih Bu. Tadinya mungkin nggak ada restorannya yang melabelkan halal, gitu kan. Tapi dari situ mulai berkembanglah industri tersebut. Jadi harus mengeluarkan sertifikat halal gitu. Kalau di Indonesia yang mengeluarkan sekarang Kementerian Agama. Kalau dulu MUI, kalau sekarang sudah diambil alih oleh Kementerian Agama. Nah dari situ kemudian apalagi yang dibutuhkan sebagai wisatawan selain mungkin makanan dan minuman yang halal, hotel. Nah kalau orang itu kesana kan nggak nyaman kalau sebelahnya mungkin muda-mudi yang bukan suami istri gitu ya. Jadi mulai dikembangkan juga hotel-hotel yang
syariah gitu ya. Jadi kalau di sini kalau hotel syariah itu ibu-ibu, jadi kalau kita ke hotelnya harus menunjukkan KTP yang atau surat nikah ya Bu ya. Nah, buku nikah dan sebagainya. Nah, mulai di situ dibaca, lalu mulai lagi ternyata kita butuh musola, mulai masjid-masjid dipersiapkan gitu kan. Jadi mulai dibentuk sehingga akhirnya gitu ya di Singapura mulai dikembangkanlah wisata halal gitu, yang mungkin tadinya Singapura hanya tempat transit saja gitu, karena memang dia salah satu bandara terbesar gitu ya, transit terbesar di dunia. Kemudian selain Singapura, sekarang yang membaca peluang itu adalah Korea. Nah, tadi ceritanya Bu Tari, kosmetik itu kalau ibu-ibu nonton drama Korea atau ngelihat iklan sekarang kan banyak dari Korea nggak Ibu? Nah, jadi di situ ternyata dibaca juga peluangnya oleh Korea, bahwa melihat Wardah tadi, antusias dari Wardah. Nah, itu berarti ada nih pasarnya gitu kan, bahwa penduduk muslim terbesar nomor 4 kan Indonesia, tapi kan ada Arab Saudi, ada yang lain gitu ya. Berarti ada pangsa pasar gitu, kalau di dalam ekonomi itu ada marketnya, ada pasarnya gitu ya ibu-ibu ya. Jadi di situ mulai dibaca. Nah, mulai dikembangkan di Korea juga. Jadi Korea karena fokusnya sekarang untuk industri K-pop, idol dan yang lain, serta kosmetik, skincare gitu ya. Nah, skincare-nya mulai dibuat yang halal. Nah, mungkin tadinya ada yang mengandung babi, ada yang kurang baik. Nah, mulai dibentuk di sana tim-tim untuk kosmetik-kosmetik yang nanti diperdagangkan itu yang bersifat halal. Itu kalau kosmetik. Lalu ada cerita di Jepang gitu. Nah, kalau di Jepang, Jepang itu makanan halal. Kalau di Jepang itu kan terkenal dengan seafood makanan laut. Nah, makanan laut yang halal. Nah, jadi bahkan di Jepang itu sudah mulai mengecek atau proses produksinya itu benar-benar di kualitas kontrolnya itu benar-benar dijaga. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal di Jepang itu sangat sulit. Jadi dites dulu ibu-ibu di dapurnya, apakah ini wajannya seperti itu ya Bu ya, dipisah atau tidak gitu. Kemudian ya tadi Bu Nurul bilang, apakah ini di depannya itu ada TPS-nya. Jadi benar-benar secara kualitas produk itu memang di Jepang itu memperhatikan sekali kebersihan ibu-ibu. Jadi bukan hanya, ya pasti kalau yang tidak mengandung babi, tidak najis, kalau dia sudah bersih insya Allah memang sudah baik ya produknya ya. Jadi itu dilihat betul. Jadi di Jepang itu sangat-sangat sulit, pemerintahnya itu memperketat itu. Jadi ketika kita mungkin ke Jepang terus belanja di Jepang ada label halalnya, itu tidak seperti cerita di Indonesia yang mudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi kalau kita ke Jepang malah lebih yakin, oh ini memang sudah bebas dari segala bentuk yang kurang baik gitu dalam produk makanannya. Itu kalau cerita di Jepang. Lalu ada cerita lagi di Australia. Nah, Australia itu sebagai salah satu produsen untuk daging sapi terbesar di di dunia untuk yang halal. Jadi kualitas sapi-sapi yang halal, kalau ibu-ibu suka belanja mungkin itu yang mahal-mahal itu daging-daging Australia Bu ya. Wagyu dan teman-temannya itu kan, kita juga sebagai muslim mungkin harus pemotongan yang baik, kualitas daging yang baik. Nah, itu dijaga betul oleh pemerintah Australia. Jadi Australia itu salah satu produsen untuk daging sapi terbesar di dunia. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Jadi itu cerita dari beberapa negara tetangga. Kemudian ada fashion muslim, baju. Nah, baju itu ibu-ibu, jadi ternyata baju itu paling banyak produsennya dari Filipina. Kaget kan ibu-ibu, kenapa kok Filipina malah banyak produsen baju muslim Bu? Padahal kan di Filipina kan minoritas juga muslimnya, tapi di sana banyak produk muslimnya. Kemudian di Thailand juga sama, membaca pasar itu untuk produk-produk fashion muslimnya khususnya gitu. Nah, kalau kita potret cerita dari beberapa negara tadi, terus kita
cek ke Indonesia, gimana ya kondisi negara kita gitu kan, kita ingin tahu. Ternyata kalau di Indonesia itu masih minim. Jadi hanya ada 3 provinsi yang menjadi industri halal di Indonesia. Yang pertama itu ada di Bitan itu di Riau, Bu. Jadi di Riau. Kemudian yang kedua itu ada di Serang, Banten. Nah, itu Serang, Banten tuh mungkin ya produksi baju dan yang lainnya ya, Bu ya. Kemudian yang ketiga itu Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi baru 3 itu. Nah, kok Magelang belum nih? Nah, gitu kan. Kok Jogja belum ya, gitu kan? Atau Jawa Tengah belum. Nah, itu yang sekarang dibaca sepertinya oleh Kementerian Pariwisata. Jadi salah satu visi misinya lah yang ada di Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Bapak Sandiaga Uno itu yaitu untuk meningkatkan potensi wisata halal. Nah, jadi kalau saya baca beberapa riset gitu memang sudah mulai dikembangkan, khususnya nanti untuk bagaimana kalau di Bali atau di Jogja mungkin digalakan untuk wisata halal, lalu nanti mungkin yang lain ikut untuk yang makanan halal, industri halal yang lain, fashion dan yang lainnya gitu. Jadi kalau di Indonesia ternyata masih sedikit ya Ibu-ibu ya, kalau dari cerita tadi dari Jepang, dari Cina dan dari Jepang, dari Singapura, dari Thailand dan yang lain. Nah, kemudian di sini ada pasar dan produk halal. Jadi pasar produk halalnya yang tadi seperti diceritakan Bu Nurul sebenarnya. Jadi ada fashion, ada kosmetik, lalu ada pakaian muslim dan yang lainnya, dan obat-obatan. Nah, obat-obatan juga kan kita suka ragu nih, kayak seperti kemarin gonjang-ganjing vaksin itu halal haram. Nah, itu kan obat-obatan juga tuh harus yang halal Ibu. Jadi nanti kalau mungkin perusahaan farmasi mau masuk itu ya produk dari obat yang dijual itu harus yang halal. Tadi halal tuh bukan hanya tidak babi dan yang lain ya, tapi yang bersih. Kemudian ada tantangan dan peluangnya. Ini kalau dari ceritanya, kalau yang peluangnya itu meningkatnya populasi muslim di dunia, khususnya di Indonesia, karena Indonesia itu 4 negara muslim terbesar di dunia. Kemudian industri halal juga berkembang pesat. Nah, tadi itu ya, karena muslimnya banyak, industri halalnya otomatis berkembang pesat. Kemudian Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia, konsumen produk halal di seluruh dunia, dan variasi produk halal serta pemanfaatan perjanjian perdagangan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Nurul. Jadi untuk pemerintah sendiri sudah mendukung untuk sertifikasi halal. Nah, mungkin zaman dulu sekali untuk mendapatkan sertifikasi halal masih butuh perizinan yang lama, tapi setelah sekarang dikelola oleh Kementerian Agama itu sudah mulai mengalami perbaikan. Salah satunya yang kemarin sudah disampaikan itu adalah ketika kita mengurus sertifikasi halal itu hanya 1 kali 24 jam Ibu. Jadi mungkin nanti kalau ada ibu-ibu yang sebagai produsen, pengusaha gitu ya, yang mungkin usaha roti, usaha apa, nanti bisa, mungkin kita kalau bisa bantu ya Bu ya untuk pendaftaran produk halalnya, kita bisa bantu gitu ya untuk urus, dan itu hari besoknya sudah jadi sertifikatnya. Jadi itu tantangan dan peluangnya yang ada di negara kita sendiri. Kemudian strategi peningkatannya ya, kita yang pertama harus, karena yang pertama tadi konsumen kita banyak, berarti harus meningkatkan dari sisi produsennya. Jadi dari produsen di Indonesianya itu harus diperbanyak. Kalau tadi mau fokusnya di halal food, berarti makanan yang halal, gitu ya. Kan kalau cerita gitu ya, ekonomi itu nggak bisa disamakan dengan wilayah satu dengan wilayah yang lain. Seperti Magelang kan punya potensi yang beda dengan Jogja. Jadi nggak boleh Magelang ini disamakan dengan Jogja. Misal Jogja lebih ke pariwisata, belum tentu di Magelang juga bisa dikembangkan pariwisata. Jadi harus dilihat sesuai dengan potensi di daerahnya masing-masing. Nah, itu yang harus dipotret pemerintah daerahnya untuk mengetahui apa sih potensi di daerahnya atau di tingkat desa, karena kita sekarang sudah punya dana desa. Nah, gitu ya Ibu-ibu. Kemudian manfaatnya ini untuk sertifikasi halal itu adalah peningkatan daya saing.
Karena kalau kita punya sertifikasi halal kan berarti kita yakin nih, oh misal Bu Tari punya produk roti gitu ya, pasti saya lebih yakin ketika Ibu sudah punya sertifikasi halal, nanti saya akan promosi ke teman-teman saya, oh ini belinya di tempat Bu Tari saja gitu ya, ini produknya sudah tersertifikasi halal, artinya sudah bersih dari najis dan yang lainnya gitu ya, kualitas kontrolnya juga akan lebih terjaga. Kemudian sekarang itu banyak program-program yang digalakan, baik itu pemerintah pusat kita ataupun di dunia. Ada pameran halal ibu-ibu ya, pameran halal dunia, yaitu MIHAS, yang merupakan satu agenda promosi yang terdiri yang terhitung dari tahun 2009, yang mengikutinya itu adalah salah satunya Indonesia, yang terdiri dari 91 perusahaan. Nah, itu ya 91 perusahaan. Kemudian ada untuk tahun 2021-nya itu Rusia Halal Expo, dan yang terakhir itu Halal Taiwan. Nah, ternyata di Taiwan itu juga punya event pameran halal, yaitu Taiwan Halal gitu. Mungkin itu cerita saya tentang ibu-ibu semuanya itu kalau jajan itu kan dulu marning gitu ya, kalau di sekolah itu ya ceripeng telon, lotes gitu ya, bakmi. Tapi kan sekarang kan udah mie yang ini terus nanti dikasih makanan kekinian. Ya, makanan kekinian. Kadang makanan kekinian itu kan lebih banyak manis, kalau nggak manis gurih, kalau nggak pedes. Pedes. Nah, kalau kita punya pengertian, kita mengartikan bahwa produk halal itu lebih luas daripada sekedar yang tidak mengandung babi. Sebetulnya produk-produk itu juga produk yang tidak halal, karena tidak memberikan manfaat yang baik kepada tubuh. Saya itu kadang-kadang berpikir gini loh ibu-ibu, kalau lewat, kebetulan kan kampus kami itu kan bersebelahan, ini ada TK, ini SD, kemudian ini SMA. Saya kalau lihat jajanan mereka itu iya, ibu-ibu semuanya itu kalau jajan itu kan dulu marning gitu ya, kalau di sekolah itu ya ceripeng telon, lotes gitu ya, bakmi. Tapi kan sekarang kan udah mie yang ini terus nanti dikasih makanan kekinian. Ya, makanan kekinian. Kadang makanan kekinian itu kan lebih banyak manis, kalau nggak manis gurih, kalau nggak pedes. Pedes. Nah, kalau kita punya pengertian, kita mengartikan bahwa produk halal itu lebih luas daripada sekedar yang tidak mengandung babi. Sebetulnya produk-produk itu juga produk yang tidak halal, karena tidak memberikan manfaat yang baik kepada tubuh. Saya itu kadang-kadang berpikir gini loh ibu-ibu, kalau lewat, kebetulan kan kampus kami itu kan bersebelahan, ini ada TK, ini SD, kemudian ini SMA. Saya kalau lihat jajanan mereka itu iya, ibu-ibu semuanya itu kalau jajan itu kan dulu marning gitu ya, kalau di sekolah itu ya ceripeng telon, lotes gitu ya, bakmi. Tapi kan sekarang kan udah mie yang ini terus nanti dikasih makanan kekinian. Ya, makanan kekinian. Kadang makanan kekinian itu kan lebih banyak manis, kalau nggak manis gurih, kalau nggak pedes. Pedes. Nah, kalau kita punya pengertian, kita mengartikan bahwa produk halal itu lebih luas daripada sekedar yang tidak mengandung babi. Sebetulnya produk-produk itu juga produk yang tidak halal, karena tidak memberikan manfaat yang baik kepada tubuh. Saya itu kadang-kadang berpikir gini loh ibu-ibu, kalau lewat, kebetulan kan kampus kami itu kan bersebelahan, ini ada TK, ini SD, kemudian ini SMA. Saya kalau lihat jajanan mereka itu iya,